Kisah Joko Tingkir berlanjut, episode kedua. Di Cerita B. Setelah kelahirannya yang penuh misteri di part pertama, sekarang kita akan menyelami lebih dalam perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dari seorang pemuda desa hingga menjadi Sultan Pajang yang legendaris. Joko Tingkir yang bernama asli Mas Karbet, tumbuh di bawah asuhan Ki Ageng Tingkir. Sejak kecil, bakat dan kekuatannya sudah terlihat melebihi anak-anak seusianya. Ia bukan hanya mahir dalam olah kanuragan, tapi juga dikenal cerdas dan berjiwa pemimpin. Salah satu kisah paling terkenal tentang kesaktiannya adalah saat ia berhasil menaklukkan seekor kerbau buas yang mengamuk hanya dengan tangan kosong. Peristiwa inilah yang membuatnya semakin dikenal dan disegani. Beranjak dewasa, Mas Karbet memutuskan untuk mengabdikan diri ke Kerajaan Demak, pusat kekuasaan Islam di Jawa saat itu. Perjalanannya ke Demak tidaklah mulus. Ia harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk hadangan dari para buaya di Sungai Kedung Srengenge. Namun, dengan kesaktiannya, ia berhasil menaklukkan buaya-buaya tersebut dan bahkan menjadikan pemimpin buaya sebagai tunggangannya. Sesampainya di Demak, ia diterima sebagai prajurit Tamtama. Karirnya di Demak melesat cepat berkat kecerdasan dan keberaniannya. Ia diangkat menjadi kepala prajurit Tamtama dan mendapat gelar Joko Tingkir. Ketampanan dan wibawanya membuat putri Sultan Trenggana, yaitu Ratu Mas Cempaka, jatuh hati padanya. Namun, sebuah insiden tragis terjadi. Saat sedang menyeleksi prajurit baru, Joko Tingkir tanpa sengaja membunuh seorang calon prajurit bernama Dadu Ngawuk yang sombong dan pamer kekebalan. Akibatnya, Sultan Trenggana murka dan mengusir Joko Tingkir dari Demak. Pengasingan ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Joko Tingkir tidak menyerah. Ia berguru pada Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Sela untuk memperdalam ilmu agama dan kanuragan. Atas saran Sunan Kalijaga, ia kembali ke Demak untuk meminta maaf kepada Sultan. Namun, kali ini ia tidak datang dengan tangan kosong. Dengan kesaktiannya, ia mempersembahkan seekor kerbau yang telinganya disumbat tanah dan seekor lembu kepada Sultan. Sultan pun terkesan dan akhirnya memaafkannya. Tak lama kemudian, Joko Tingkir dinikahkan dengan putri Sultan, Ratu Mas Cempaka. Ia juga diangkat menjadi adipati di Pajang dengan gelar Adipati Hadiwijaya. Dari sinilah kekuasaannya mulai terbangun. Ketika Sultan Trenggana wafat dalam ekspedisi militer, terjadi perebutan kekuasaan di Demak. Salah satu tokoh kunci dalam konflik ini adalah Arya Penangsang dari Jipang, keponakan Sultan Trenggana yang merasa lebih berhak atas takhta. Arya Penangsang yang dikenal sakti dan memiliki keris pusaka bernama Kiai Setan Kober, berhasil membunuh Sunan Prawoto, penerus takhta Demak. Situasi menjadi kacau. Para bangsawan dan wali, termasuk Sunan Kalijaga, melihat Adipati Hadiwijaya sebagai satu-satunya orang yang bisa menandingi Arya Penangsang dan memulihkan ketertiban. Hadiwijaya dengan strategi cerdas mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa mengalahkan Arya Penangsang akan dihadiahi tanah pati dan mentau. Dua murid setianya, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Jurumartani, bersama dengan anak angkatnya Sutawijaya menyanggupi tantangan tersebut. Dengan siasat jitu dari Ki Jurumartani, Sutawijaya berhasil memancing Arya Penangsang ke tepi Bengawan Sore dalam pertarungan sengit. Usus Arya Penangsang terburai oleh tombaknya sendiri, tombak Kiai Plerit milik Sutawijaya. Namun, dengan kesaktiannya, ia melilitkan ususnya pada gagang kerisnya dan terus bertarung. Naas, saat akan mencabut kerisnya, ia justru menusuk ususnya sendiri dan tewas.
Dengan tewasnya Arya Penangsang, kekuasaan kerajaan Demak pun berakhir. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang, dan Adipati Hadiwijaya dinobatkan menjadi raja pertama kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ia menjadi raja yang adil dan bijaksana, membawa Pajang ke puncak kejayaan. Sultan Hadiwijaya memiliki beberapa putra dan putri. Salah satu putranya yang paling dikenal adalah Pangeran Benawa. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, takhta Pajang seharusnya jatuh ke tangan Pangeran Benawa. Namun, terjadi perebutan kekuasaan dengan menantunya, Arya Pangiri. Pangeran Benawa kemudian meminta bantuan kepada Sutawijaya yang saat itu telah menjadi penguasa Mataram, sesuai janji Hadiwijaya dulu. Dengan bantuan Sutawijaya, Pangeran Benawa berhasil merebut kembali takhta Pajang. Namun, ia merasa tidak pantas menjadi raja dan menyerahkan kekuasaan Pajang sepenuhnya kepada Sutawijaya. Peristiwa ini menandai berakhirnya era kerajaan Pajang dan dimulainya era baru kekuasaan Mataram Islam di bawah pimpinan Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senopati. Jadi, meskipun Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya tidak menurunkan garis raja-raja Mataram secara langsung, anak angkatnya lah Sutawijaya yang menjadi pendiri dinasti besar tersebut. Kisah hidupnya adalah bukti bahwa dengan tekad, kecerdasan, dan kerendahan hati, seseorang dari latar belakang sederhana pun bisa mencapai puncak kekuasaan dan mengubah jalannya sejarah. Kisah Joko Tingkir mengajarkan kita banyak hal tentang kepemimpinan, strategi, dan takdir. Bagaimana menurut kalian? Adakah bagian dari kisah hidupnya yang paling menginspirasi kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe Cerita BBG agar tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa.